Operasi Absolute Resolve telah dinyatakan selesai, target berhasil diamankan, ekstraksi berlangsung presisi, dan Amerika Serikat kembali menunjukkan satu hal, mereka tidak pernah benar-benar berhenti setelah sebuah operasi sukses. Karena tak lama setelah Venezuela ditinggalkan, pesawat-pesawat angkut militer Amerika Serikat justru mendarat di Eropa pada malam hari. Dan yang turun dari dalamnya bukan pasukan biasa. Mereka adalah unit paling gelap, paling senyap, dan paling mematikan dalam arsenal Amerika Serikat. 160 SOAR, Night Stalkers. Night Stalker pindah front, apa artinya? Perpindahan cepat pasukan Night Stalker dari Amerika Latin ke Eropa bukan kebetulan logistik. Unit ini tidak digunakan untuk parade, bukan pula untuk latihan ringan. Night Stalker hanya dipindahkan ke wilayah lain ketika ada kebutuhan kesiapsiagaan tingkat tinggi atau ketika skenario kontingensi sudah disiapkan. Eropa saat ini adalah wilayah dengan intensitas militer NATO tertinggi sejak Perang Dingin. Latihan bersama meningkat, rotasi pasukan Amerika Serikat dan Inggris dipercepat. Pangkalan udara di Inggris, Jerman, dan Eropa Timur aktif hingga larut malam. Dan kehadiran Night Stalker di wilayah ini menandakan satu hal penting. Amerika ingin siap melakukan operasi kapan saja, tanpa peringatan. Aktivitas Amerika Serikat dan Inggris naik tajam di Eropa. Amerika Serikat dan Inggris saat ini menjadi tulang punggung operasi khusus NATO. Unit SAS Inggris dan US Special Operations Command memperlihatkan peningkatan latihan night insertion, simulasi urban extraction, serta integrasi helikopter low-level flight di wilayah Eropa. Night Stalker adalah elemen krusial di sini, karena dalam doktrin NATO modern, siapa yang menguasai malam, menguasai medan, dan Night Stalker adalah definisi dari penguasa malam. Fenomena pizza Pentagon, mitos atau realitas? Di saat yang sama, muncul indikator unik yang selalu menarik perhatian pengamat intelijen terbuka. Lonjakan pesanan pizza di sekitar Pentagon. Ini bukan lelucon. Sejak era Perang Dingin, peningkatan aktivitas lembur di Pentagon seringkali tercermin dari toko pizza yang buka hingga dini hari, lonjakan order massal, dan pengiriman non-stop ke kompleks pertahanan. Logikanya sederhana. Jika staf Pentagon lembur massal, artinya ada perencanaan operasi, evaluasi pasca misi, atau persiapan skenario lanjutan. Di Indonesia, pizza ini setara dengan gorengan dan kopi saat lembur panjang. Bukan bukti langsung, namun indikator perilaku organisasi yang sudah berulang kali terjadi sebelum operasi besar. Apa yang dilakukan Night Stalker setelah misi sukses? Night Stalker bukan pasukan yang pulang tidur setelah misi. Setelah operasi besar, mereka biasanya melakukan redeployment cepat, masuk fase forward staging, atau langsung digabungkan dengan pasukan sekutu. Mendaratnya mereka di Eropa pada malam hari menunjukkan kesiapan operasional penuh. Ini bukan sekadar transit santai, dan bukan rotasi pasukan biasa. Helikopter mereka, mulai dari Black Hawk hingga Chinook, adalah platform yang dirancang untuk operasi lintas benua, dengan sistem navigasi malam, terrain following radar, dan komunikasi senyap. Apakah ada target selanjutnya? Pertanyaan kunci pun muncul. Apakah ini tanda target baru? Secara realistis, ada 3 kemungkinan utama. Pertama, latihan tingkat tinggi dengan Inggris dan NATO. Ini sangat mungkin, mengingat Eropa adalah laboratorium latihan perang modern NATO. Kedua, penempatan siaga untuk krisis mendadak. Night Stalker sering dijadikan asuransi terakhir jika situasi tiba-tiba meledak. Ketiga, penyiapan operasi kontingensi yang belum diumumkan. Dalam doktrin Amerika Serikat, unit seperti Night Stalker dipindahkan lebih dulu bahkan sebelum keputusan politik diumumkan, dan ketiganya sama-sama masuk akal. Seberapa menakutkan Night Stalker itu sebenarnya? Night Stalker bukan pasukan penyerbu biasa. Mereka adalah pasukan penerbang elite yang terbang rendah di ketinggian ekstrim, masuk wilayah musuh tanpa terdeteksi radar, dan mendaratkan pasukan khusus di titik paling berbahaya. Moto mereka sederhana, Night Stalkers don't quit. Dalam banyak operasi, musuh bahkan tidak tahu mereka diserang sampai target sudah diekstraksi. Tanpa Night Stalker, operasi seperti di Venezuela hampir mustahil dilakukan. Pesan strategis Amerika ke dunia. Dengan memindahkan Night Stalker ke Eropa, Amerika sebenarnya sedang mengirim pesan diam-diam. Kami siap, kami cepat,
Dan kami bisa muncul di mana saja, kapan saja. Ini bukan ancaman verbal. Ini demonstrasi postur militer. Tanpa pidato presiden, tanpa pernyataan resmi, hanya suara rotor helikopter di malam hari. Dunia belum benar-benar tenang. Operasi Absolute Resolve memang selesai. Namun dunia pasca operasi justru menunjukkan intensitas baru. Night Stalker sudah berpindah benua, aktivitas NATO meningkat, dan Pentagon bekerja hingga larut malam. Pertanyaannya bukan lagi apakah Amerika akan bergerak lagi, melainkan kemana arah berikutnya, dan siapa yang sedang mereka persiapkan.